datang di Halo Timnas, kabar bahwa Indra Safri resmi didepak dari Timnas U20. Kalian sudah pasti sudah dengar. Cuman ternyata sekarang dapat kerjaan baru, yaitu menjadi pelatih U22. Mantap. Bukan resign sih, dipecat dari pekerjaan satu, dapat langsung tidak lama pekerjaan yang kedua dari pihak yang sama. Coach Indra Safri baru kemarin dipecat, hari ini udah dapat kerjaan baru. Mau tahu kerjaannya apa? Sebelum kita lanjut, buat yang belum follow akun gue, follow gue dulu yuk. Kita OTW 300k nih guys yuk. Hilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow yuk. Sikat. Ya sumbernya dari CNN Indonesia, Menpora kita di Aryo Tejo memberitahukan bahwa Coach Indra Safri ditugaskan PSSI di SEA Games 2025. Seperti yang kita tahu kan SEA Games biasanya U23 dan sedangkan U23 kan udah dipegang oleh Gerald Annenberg sekaligus asisten pelatih Patrick Kluivert. Tapi kenapa tiba-tiba Coach Indra Safri yang ditugaskan? Apakah sebagai pelatih juga? Apakah sebagai asisten pelatihnya Gerald? Belum tahu detailnya, tapi seenggaknya Coach Indra Safri masih dipercaya untuk membantu timnas Indonesia di SEA Games. Apakah bisa mengulang kesuksesan edisi SEA Games terdahulu dengan membawa timnas Indonesia kembali juara? Kita tunggu aja aksi Indra Safri bersama timnas Indonesia nanti di SEA Games 2025. Menurut kalian gimana guys berita ini? Komentarnya sikat. Mantap, ternyata triknya cuman pindah kerjaan aja ya, pindah ruangan sih, bukan pindah kantor, pindah ruangan itu mah, ya kan? The News, nggak pernah gua semua sudah menghujat PSSI ya. Sabar bang, masih pagi. S-Beats sudah gua duga. U20 sudah selesai dalam artian kerja pelatih selesai seiring selesainya perjalanan timnas U20. So pelatih bukan dipecat tapi memang kerjaannya udah habis, makanya dia dapat tugas baru nih. Indra Safri bakalan terus di pengurusan PSSI sampai waktu yang belum ditentukan. Makanya bukan dipecat itu ya kan, pindah ruangan aja. Dapat ini tugas baru aja gitu. Karena mana nih? Karena Indra Safri bisa disetir jadi selalu dapat tempat di PSSI. Mafia. Wos. Udah mafia aja lu. Ternyata taktiknya Sapri disimpan buat SEA Games 2025. Mahal. Dipuji, gitu taktiknya ya. Mainin jelek U20 biar kenapa? Biar nanti bisa di SEA Games aja. Pilasnya berat soalnya. PSSI resmi tunjuk Indra Safri jadi pelatih timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025. Belum genap 2 hari dipecat usai gagal total di Piala Asia bersama timnas U20, kini Indra Safri kembali ditunjuk jadi pelatih di level yang lebih tinggi, yakni pelatih timnas U22 Indonesia. Nantinya Indra Safri bakal menakodai skuad timnas U22 Indonesia yang akan dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Berbekal raihan medali emas pada SEA Games edisi 2023 lalu, Indra Safri diminta PSSI untuk mempertahankan emas pada SEA Games tahun ini. Mantap. Jadi Indra Safri, si pelatih SEA Games, makanya dapat SEA Games lagi nih untuk di persiapan 2025 gitu ya. Jordi Cruyff ditunjuk sebagai penasihat teknik PSSI. Siapa ini? Memang pada saat ini saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya juga bisa mengupgrade daripada yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff yang terakhir memang menjabat sebagai sporting director. Ini stafnya Barcelona dibawa ke Indonesia untuk menjadi technical advisor untuk timnas. Lebih ke apa berarti nanti ya technical advisor? Penasehat untuk timnas Indonesia sudah diumumkan. Ini bukan dirtek ya boy, ini bukan dirtek nih, gue ingetin nih. Nanti pasti bakal ada yang nanya nih, emang bedanya apa bang direktur teknik sama si Jordi Cruyff ini? Tonton sampai kelar biar lu ngerti ya. Mari kita bahas. PSSI sudah mengumumkan nama Jordi Cruyff. Nih gue gak tahu siapanya Johan Cruyff ya boy, buat lo yang tahu tulis di bawah ya. Untuk menjadi technical advisor atau penasehat teknik mungkin ya bahasanya untuk timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Doi pernah menduduki jabatan yang sama ketika di Barcelona tahun 2021 ke 2022.
Baru di musim selanjutnya, Doi naik menjadi Dirtek atau Direktur Teknik. Ini adalah periode ketika Barcelona dipegang sama Xavi Hernandez. Kalau nggak salah nih ya. Gua kan bukan fans Barca ya, ngapain 2025 masih ngefans Barca. Lanjut, kalau di klub Direktur Teknik itu tugasnya adalah apa ya bahasanya, untuk finalisasi lah, kayak mau negosiasi staff, terus mau jual beli pemain, ya pokoknya urusannya di luar lapangan lah intinya. Nah kalau untuk di timnas ini mungkin agak sedikit beda, Bos. Setahu gue untuk technical advisor di timnas itu nggak akan include di lapangan, nggak akan jadi apa ya, nggak akan masuk ke dalam taktikal gitu loh, tapi lebih ke di luar lapangannya. Misal nanti ada mau scouting pemain yang mana nih yang bakal ditarik untuk masuk ke national pool, atau kalau di Indonesia pemain mana yang bakal diproses untuk naturalisasi selanjutnya. Nah pasti akan melibatkan si Jordi Cruyff ini. Baru nantinya finalisasinya adalah di Dirtek. Setahu gue gitu ya boy, correct me if I'm wrong ya. Berarti dengan kata lain timnas kita masih belum punya Dirtek, atau mungkin si Jordi Cruyff ini ngerangkap jabatan. Gue nggak tahu nih ya. Karena ya di PSSI sendiri dia nge-postnya itu adalah technical advisor, bukan technical director. Nggak mungkin dong, typo dong, nggak mungkin dong. Nggak tahu ntar jadi Dirtek Fariusa ini, kalau nggak Indra Sapri naik ke Dirtek. Gimana ya? Itulah Boleh pokoknya. jujur boy, terkait dengan Jordi Cruyff ini. Tulis di bawah ya. Terima kasih. Iya, sempat kita menebak-nebak jangan-jangan Indra Safri. Ternyata Indra Safri ditaruh di U22 buat SEA Games 2025. Sedangkan Dirteknya bukan Dirtek ini mah. Ini technical advisor, apalah. Intinya itulah technical advisor yang namanya Jordi Cruyff. Yang menarik adalah ini CV-nya. CV-nya Jordi Cruyff ini menjadi Dirteknya Barcelona era Xavi Hernandez. Mantap. Hi everybody, nama Apa nih? saya Emil Laudero. I'm a goalkeeper. Oh siap, saya jadi ingat Emil Audero adalah salah satu orang yang baru saja dinaturalisasi sama Erick Thohir. Ini kan Emil Audero yang ayahnya dulu tuh menolak untuk diizinkan anaknya ngebela timnas kan? Jakarta. But I think in a few years they're gonna change it, right? Yeah. KN. Feature Indonesia. Mie goreng seafood, nasi goreng, sate. The central back of Venezia, Jane Itzes. Jakarta, Persija. Yeah. I remember I played in that stadium. I train in that stadium. Garuda. And in Yogyakarta, you have the Prambanan and the Borobudur. In Bali, you have a lot of temple. One of them is, for example, is Tanalot. Well, in Indonesia, I can say there's a lot of sweets. And remember, my aunt bought me this cake was sweet and full of butter. I remember. Percuma kalau misalkan punya informasi dan pengetahuan tentang Indonesia, cuman rasa nasionalismenya itu dipertanyakan gitu boy, ya kan? Ayahnya itu loh, komentarnya nyelekit waktu itu. Dulu jual mahal, sekarang kok mau? Dulu Emil Audero digadang-gadang bakal jadi kiper timnas Indonesia, tapi apa yang terjadi? Dia nolak. Masih pede bisa tembus timnas Italia, apalagi waktu itu masih jadi andalan di Sampdoria. Tapi sekarang dari Inter Milan malah turun ke kasta seri B bareng Palermo. Dan tiba-tiba mau dinaturalisasi. Kok sekarang berubah pikiran bang? Erick Thohir sih bilang naturalisasi ini buat saingan Martin Peace biar makin kompetitif. Tapi pertanyaannya, Audero beneran niat bela Indonesia atau cuma nyari panggung pas karir lagi meredup? Buat tontonan bola seru lainnya, cek link di bio. Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper Emilio Audero Mulyadi ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kokoh. Di lini tengah, di situ kita perlu 5 pemain tengah. Nah, akhirnya pilihan kita coba ajak bicara dan akhirnya mau Joy Pelupesi ya dari keturunan Maluku. Ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, yaitu Dean James. Dia di Go Ahead Eagles, dia
starter, kita memang perlu juga penebalan left back, wing back untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita kekurangan kedalamannya. Saya sudah lapor Bapak Presiden Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Kita sebenarnya senang-senang aja ya timnas dapat sokongan pemain baru yang berkualitas biar emang secara kualitas naik juga. Cuman ini timnas boy, ya kan? Soal pride Indonesianya, jadi nasionalismenya harusnya nih yang tidak diragukan dan tidak dipertanyakan. Kita masih sakit hati. Sakit hati soalnya dulu pernah ada omongan dari bapaknya si Emil katanya, aduh ngapain ke timnas? Ya kan? Aduh. Itu loh yang kita nggak lupa. Ini gue nggak ngerti nih, jujur nih, maksudnya apa nih? Apa maksudnya Palermo mengumumkan peminjaman dari Emil Audero? Menanggung omongan bapaknya. Itu kayak gini boy. Kalian bisa cek di sosial medianya Palermo yang fotonya Emil kayak gini. BTW sorry nih terlambat nih, sorry nih. Kalian bisa cek captionnya kayak gini boy. 125 tahun sejarah. Mungkin maksudnya Palermo itu udah berdiri 125 tahun deh. Pejuang Indonesia pertama. Hah? Maksudnya kenapa Palermo udah nyebut kalau Emil adalah orang Indonesia? BTW Palermo itu bukan tim kecil boy. Maksud gue bukan tim yang gak punya sejarah sama sekali. Emang sekarang mereka itu ada di Serie B, kasta kedua Liga Italia. Gue nggak merasa mereka ini ngelakuin ini untuk marketing atau menarik followers dari Indonesia nih. Apakah ini akan menjadi sebuah clue atau sebuah sebuah pertanda nih? Udah jadi kenyataan bang. Akhirnya Emil Audero masuk nih jadi WNI dan bakal main jadi sparring partnernya Martin Paes gitu. Waduh. Roda seakan berputar, kini Emil Audero mulai terasingkan di klubnya. Dulu sempat menganggap timnas Indonesia tak ada levelnya karena dirinya bermain di Liga Top Italia. Namun lihatlah dirinya sekarang yang mulai terasingkan dari klubnya Como FC yang bermain di Liga Italia. Setelah gagal bersaing jadi kiper utama di Como FC alias jadi cadangan mati, kini sang pelatih bahkan mengatakan terus terang jika Emil Audero tidak masuk dalam skema kepelatihannya dan meminta Como FC untuk melepas Emil Audero. Bukan hanya terasingkan di klubnya saja, bahkan Emil Audero sama sekali tak terlirik oleh timnas Italia. Itu sebabnya Emil Audero saat ini ngebet untuk bisa main bersama timnas Indonesia yang selangkah lagi menuju Piala Dunia. Ya, dia mau ke Indonesia, mau bela timnas. Mimpi kali. Jejak digital tidak akan pernah hilang nih Pak Mulyadi. Bener gak sih? Ini bapaknya Emil bapaknya Emil Mulyadi ini ya kan. Dia bilang mimpi kali ketika ditanya kans dari Emil Audero untuk bisa masuk ke timnas, ngebela timnas Indonesia. Bapaknya sesongong ini mimpi kali katanya. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak. Apalagi Piala Dunia. Gak usah lah. Tapi sih penghargaannya di sini. Tapi katanya saingannya Donnarumma apa kayak gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Ya itu kan bahasanya media sini. Iya sih. Media sini kan mau nulis kayak apa aja silakan. Enggak. Inilah. Ini awal mula bagaimana supporter timnas Indonesia dan juga publik sepak bola Indonesia sudah tidak lagi berminat untuk menunggu. Waktu itu kan ditunggu-tunggu ya. Emil Audero buat masuk ke timnas. Posisi kiper gitu kan. Karena ini omongan bapaknya. Dan sekarang masuk akhirnya memohon-mohon ya. Karena setelah dari Sampdoria kemudian ke Inter ke Como ke mana tadi? Yang kemudian gak dipakai lagi. Waduh susah tembusnya, sekarang menanggung karma istilahnya.